Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Amma ba'du. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian menonton video ini sampai selesai dan mensubscribe setulus hati. Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk dapat menyajikan video ini. Selanjutnya, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Saya akan menyajikan tentang riwayat Nabi Muhammad SAW secara ringkas sehubungan dengan tanggal 12 Rabiul Awal hari ini. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Menurut catatan para ahli sejarah dijelaskan bahwa pertama, Nabi Muhammad dilahirkan pada malam Senin. Kedua, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada malam Senin. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad wafat pada malam Senin juga. Disebut tahun gajah atau Amul Fil karena ketika beliau masih dalam kandungan, datanglah pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi tak seekor pun gajah yang mau menyeruduk Ka'bah yang mulia itu. Akhirnya tentara Abraha hancur bergelimpangan diserang burung ababil yang melemparkan batu-batu panas kepada mereka. Ayah beliau bernama Abdullah, ibu beliau namanya Aminah, kakek beliau bernama Abdul Muttalib, paman beliau namanya Abu Thalib, dan istrinya bernama Siti Khadijah. Ketika Siti Aminah, ibu Nabi, mengandung sekitar 5 bulan, Abdullah, ayah Nabi, meninggal dalam perjalanan pulang berdagang dari negeri Syam atau Syria dan dimakamkan di Madinah yang pada waktu itu bernama Yatsrib. Jadilah Nabi sebagai yatim ketika lahir ke dunia ini. Dapat kita bayangkan betapa pilunya Siti Aminah ketika itu. Namun ketika Siti Aminah mengandung, tidak seperti biasanya yang dialami oleh wanita-wanita lainnya. Siti Aminah tidak merasakan kelelahan dan kepayahan meskipun waktu itu sudah hamil tua. Menurut Siti Aminah, selama ia mengandung, senantiasa bermimpi kedatangan para nabi yang memberitahukan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi pelita dunia yang akan menerangi seluruh jagat raya dari timur sampai ke barat. Pada bulan pertama, yaitu bulan Rajab, ia bermimpi kedatangan Nabi Adam alaihissalam yang mengatakan kepadanya bahwa yang dikandungnya itu akan menjadi pemimpin agama sedunia. Pada bulan kedua, bulan Sya'ban, ia bermimpi kedatangan Nabi Idris alaihissalam yang mengatakan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu nanti akan dilahirkan dengan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ketiga, bulan Ramadan, ia bermimpi kedatangan Nabi Nuh alaihissalam yang mengatakan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Pada bulan keempat, bulan Syawal, ia bermimpi kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepadanya
bahwa anak yang dikandungnya itu kelak akan lahir dengan memiliki pangkat dan derajat yang tinggi. Pada bulan kelima, ia bermimpi kedatangan Nabi Ismail alaihissalam yang mengatakan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya memiliki kehebatan dan mukjizat yang tinggi. Pada bulan ke-6, ia bermimpi kedatangan Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu memiliki derajat paling mulia dan paling besar. Pada bulan ke-7, Siti Aminah bermimpi kedatangan Nabi Daud alaihissalam mengatakan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu kelak akan menjadi nabi yang memiliki syafaat di hari kemudian dan memiliki tenaga Al-Kautsar. Pada bulan ke-8, Siti Aminah bertemu kedatangan Nabi Sulaiman dalam mimpinya. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi nabi akhirul zaman dan penutup para nabi. Selanjutnya pada bulan ke-9, yaitu bulan Rabiul Awal, Siti Aminah bermimpi kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan kepadanya bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi rasul yang membawa agama yang dari Allah dan dengan membawa kitab suci Al-Quran. Semua nabi yang ditemui dalam mimpinya itu berpesan, jika anak yang dikandungnya itu lahir, hendaknya diberi nama Muhammad, artinya yang terpuji. Para pendengar yang saya hormati, di samping hancur binasanya pasukan bergajah yang dipimpin Abraha sebagai tanda akan lahir seorang Nabi besar Muhammad SAW, juga api unggun yang besar yang disembah penganut agama Majusi sebagai Tuhan mereka padam dengan sendirinya, adalah pertanda akan lahir Nabi kita juga. Kemudian ditutupnya pintu langit bagi para jin sehingga mereka tidak bisa lagi mencuri informasi penting dari langit. Siti Aminah sendiri pernah bercerita dan pengakuannya sebagai berikut. Pada malam aku akan melahirkan. Sama sekali aku tidak mengira bahwa aku akan melahirkan karena pada siang harinya belum ada tanda-tanda. Pada malam hari itu, aku merasakan seorang diri yang berada di rumahku. Tidak ada seorang pun yang bersamaku, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak mertuaku, Abdul Muthalib, sedang berada di Masjidil Haram dan dia tidak menduga sama sekali bahwa pada malam itu aku akan melahirkan. Duka cita yang luar biasa bagiku. Suamiku telah meninggal, mertuaku tidak ada di rumah, dan pembantu pun tidak ada. Lalu aku mendengar suara orang memberi salam dengan lemah lembut, dan muncullah dua orang perempuan yang cantik sekali mendekat kepadaku dengan wajah berseri-seri dan tersenyum manis. Lalu hatiku yang gundah gulana menjadi senang dan tentram kembali. Mereka memakai pakaian-pakaian yang indah serta wewangian yang baunya harum semerbak ikut memenuhi ruangan dalam rumahku. Lalu mereka memberikan namanya kepadaku. Kami adalah Asiyah dan Maryam, dan yang bersama kami adalah beberapa bidadari. Kami datang kemari adalah atas perintah Tuhan untuk menyambut kelahiran putramu yang kelak akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Seorang demi seorang menjabat tanganku, lalu memandangku dengan senyum manis, serta mendoakanku. Aku menyambut gembira atas kunjungan mereka pada saat seperti itu. Aku benar-benar mengharapkan mertuaku pulang agar bisa menyaksikan apa yang aku saksikan. Maka, di saat aku melahirkan, kedua perempuan itulah yang membantu mengurus bayiku, juga dibantu oleh beberapa bidadari teman mereka. Pokoknya,
Maryam dan Asia lah yang membantu dan bertindak sebagai bidan di saat seperti itu hingga selesai. Dan mereka tetap bersamaku sampai subuh. Lalu mereka pamit kepadaku untuk meninggalkan aku dengan bayiku dalam keadaan selamat sentosa, tidak kurang suatu apapun. Lalu aku bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan kepadaku sehingga aku bisa melahirkan bayi dengan lancar. Keesokan harinya mertuaku Abdul Muthalib amat girang melihat lahirnya seorang cucu laki-laki. Lalu bayiku diberi nama Muhammad. Para pendengar yang terhormat, kalian tentu tahu siapa Maryam itu. Siapa Siti Asia itu? Ya, Siti Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Lalu siapa Siti Asia itu? Ada yang tahu? Ya, Siti Asia istri Fir'aun yang tidak pernah disentuh Fir'aun walau sedikit pun. Siti Asia lah yang menyelamatkan Nabi Musa ketika masih bayi, dihanyutkan ibunya dalam kotak di sungai Nil, Mesir. Siti Asia jugalah yang membesarkan Nabi Musa di istana Raja Firaun. Diceritakan bahwa beberapa hari Muhammad menyusu pada seorang wanita di Makkah. Dan selanjutnya Abdul Muthalib menyerahkan cucunya untuk diasuh oleh seorang wanita dusun bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah bercerita setelah mengasuh Muhammad beberapa lama bahwa Muhammad mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Pertumbuhan tubuhnya cepat. Dalam usia 3 bulan sudah bisa berdiri. Dalam usia 5 bulan sudah pandai berjalan. Dalam usia 9 bulan sudah pandai berbicara dengan lancar. Dalam usia 2 tahun sudah bisa membantu menggembala kambing bersama saudara sesusunya, yaitu Dimrah. Menurut Halimatus Sa'diyah, masih banyak keajaiban lain yang ia saksikan ketika mengasuh Muhammad. Setelah 4 tahun dia asuh, maka diserahkannya Muhammad kepada ibunya Siti Aminah. Pada suatu waktu, Aminah membawa Muhammad untuk ziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Madinah. Pada saat itu usia Muhammad adalah 6 tahun. Tapi ketika kembali ke Mekah, Siti Aminah jatuh sakit di suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Namun disitulah pula ia menghembuskan napas dan dimakamkan di desa Abwa. Maka pada usia 6 tahun Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Lantas yang mengasuh Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang kepada cucunya. Akan tetapi pada usia 8 tahun kakeknya pun meninggal. Maka pamannya Abu Thalib lah yang mengasuh dan membesarkannya. Oleh karena kejujurannya dan budi pekertinya yang baik, maka Muhammad oleh warga Mekah dipanggil Al-Amin, artinya yang dipercaya. Pada usia 12 tahun, beliau dibawa pamannya berniaga ke negeri Sam atau Syria. Selanjutnya beliau membawa barang dagangan Siti Hadijah ke negeri Sam juga, ditemani Maisarah, suluhan Siti Hadijah, yaitu seorang wanita hartawan bagi bangsawan di kota Mekah. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Siti Hadijah yang berusia 40 tahun dan memiliki anak sebanyak 6 orang. Salah satunya Siti Fatimah. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat Allah menjadi rasul ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira. Maka mulailah Rasulullah menyebarkan ajaran Islam mula-mula kepada orang dekatnya seperti Siti Hadijah dari kaum wanita, Abu Bakar dari golongan orang tua, dan Ali bin Abi Thalib dari golongan pemuda.
Karena pengikutnya semakin bertambah banyak dan tidak mau diajak kompromi oleh kafir Quraisy, maka beliau dan pengikutnya semakin ditekan oleh kafir Quraisy itu sampai mereka dibekot, tidak bisa membeli makanan di Mekah. Dalam pada itu, Siti Khadijah yang berusia 65 tahun berpulang ke rahmatullah. Ketika itu Rasulullah berusia 50 tahun. Tahun itu disebut tahun duka bagi beliau. Kalau beliau ditugaskan Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, yaitu berangkat di malam hari dengan mengendarai buruk dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina, dan selanjutnya naik ke langit dan menerima perintah sholat fardu yang 5 waktu. Karena besarnya tantangan dari kafir Quraisy dan terganggunya dakwah Islam, maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama berikutnya berhijrah ke Madinah. Singkat cerita, Islam pun berkembang ke seluruh jazirah Arab dan sekitarnya setelah pusat pengembangan Islam itu berada di Madinah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Setelah dinyatakan bahwa risalah Islam sudah sempurna dengan adanya kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, terutama umat Islam. Demikian sekilas riwayat Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Terima kasih sudah di-subscribe, diklik like atau suka dan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.